Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak, ibu kita, kakek, nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita orang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita pada malam hari ini masih lanjutan adabun naum, adab tidur. Jadi tidur pun ada adabnya ya. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qul inda naumika bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta a'idun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Waqul dan ucapkanlah olehmu dan bacalah boleh. Waqul dan bacalah inda naumika ketika tidur kamu. Yang dimaksud ketika tidur yaitu ketika mau tidur. Kalau pas tidur ya nggak bisa baca, ya namanya juga tidur. Ini ketika mau tidur ada doanya. Cuma doanya panjang sekali ini. Panjang. Tuh, panjang sekali. Ini tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacaannya begini. Begitu kita nyelonjorin kaki, udah di dipan atau di atas kasur, ada doanya. Ini doanya.
Bismika Rabbi wada'tu jambi. Bismika dengan menyebut namamu. Rabbi wahai Tuhanku. Wada'tu aku meletakkan jambi lambungku. Wa bismika dan dengan menyebut namamu. Arfa'uhu aku angkat lambungku. Faghfirli maka ampunilah aku dzambi dosa-dosaku. Allahumma wahai Allah, qini jagalah aku azabaka dari siksaanmu. Yauma tab'atsu pada hari engkau bangkitkan ibadaka hamba-hambamu. Allahumma wahai Allah, bismika dengan menyebut namamu, ahya aku hidup, wa amutu dan aku mati, wa a'udzubika dan aku berlindung kepada kamu Allahumma wahai Allah, min syarri kulli dzi syarrin dari keburukan setiap yang mempunyai keburukan, wa min syarri kulli dabbatin dan dari keburukan setiap binatang, anta akhidun yang engkau mengambil memegang binasiyatiha ubun-ubunnya. Inna Rabbi sesungguhnya Tuhanku ala sirati mustaqim atas jalan yang lurus. Ini masih sebagian doa. Kalau diteruskan panjang nanti terusannya. Sekarang maksudnya dulu ini. Jadi ketika kita meletakkan lambung udah berbaring begitu ya, sudah berbaring, ini ada doanya. Doanya Bismika Rabbi wada'tu jambi. Jadi kita baring, ada doanya. Pasang. Ayo. Ayo. Iya. Ya. Ini belum. Ya. Ya saya ulangi. Jadi ketika kita meletakkan lambung berbaring berarti berbaring, ini ada doanya. Doanya Bismika Rabbi wada'tu jambi. Kalau diartikan begitu, dengan menyebut namamu Tuhanku, aku meletakkan lambung, aku berbaring. Wa bismika arfa'uhu dan dengan menyebut namamu aku bisa mengangkat lambungku, bangun. Jadi ketika tidur menyebut nama Allah, bangun menyebut nama Allah. Faghfirli dzambi maka ampunilah dosaku. Jadi orang Islam mau tidur pun minta ampun kepada Allah. Faghfirli dzambi itu, ampunilah dosaku. Jadi kita harus sadar, hidup satu hari penuh dari jam 6 taruh pagi itu. Dari jam 6 sampai malam ini, kira-kira punya dosa enggak? Punya. Nah itu sadar, kita sadar saya banyak dosa, maka faghfirli dzambi itu, ampunilah dosaku ya Allah. Dosa pada istri, seorang istri dosa pada suami, anak dosa pada bapak, bapak dosa pada anak, orang bertetangga punya dosa dengan tetangganya, dan seterusnya banyak dosa itu. Faghfirli dzambi, ampunilah dosaku ya Allah. Tuh, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak.
wahai Allah, jagalah aku dari siksaan kamu ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu ketika hari kiamat. Ini doa juga. Ketika bangkit dari kubur, begitu kiamat tiba, ya Allah, rasanya kayak apa? Enggak tahu, belum pernah ke sana soalnya. Tapi pasti ketemu kita. Nah, saat itu pula, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Gitu. Kapan ya datangnya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan masih jauh. Dan nanti kalau kita mati juga mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Begitu. Iya kan? Masya Allah. Semua akan ketemu. Akan ketemu semuanya itu. Maka di sini juga berdoa. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Wahai Allah, jagalah aku, peliharalah aku dari siksamu, jangan sampai menimpa padaku, yaitu pada hari engkau bangkitkan semua manusia. Semua manusia, laki perempuan, bangkit semuanya di situ, digiring kepada mahsyar. Mahsyar sendiri artinya tempat berkumpul. Jadi manusia di situ berkumpul. Mulai dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpulkan di situ. Masya Allah. Dan pada waktu itu semua manusia nggak ada yang memakai pakaian. Yang biasa di dunia pakai jas, mau kerja ke kantor pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, mobilnya hebat. Di sana nggak ada, sehelai benang pun nggak ada, sehelai benang pun nggak ada. Masya Allah, begitu tuh. Jadi nggak berpakaian, nggak, laki perempuan sama. Saat Nabi menerangkan laki perempuan telanjang semuanya di padang mahsyar. Istrinya yang namanya Siti Aisyah tanya, Rasul, kalau begitu laki perempuan melihat dong. Ya kalau di dunia ngelihat orang telanjang, apalagi sampai telanjang, kebuka sendiri oleh angin tuh rok orang, bisa ngelihat lama-lama begitu ya. Itu Siti Aisyah tanya begitu. Laki perempuan telanjang begitu. Jadi lihat bagaimana gitu. Nabi jawab, loh saat itu sudah nggak ada pikiran kayak di dunia. Di situ tinggal memikirkan apa nasibku ini seterusnya nih gitu. Nah di situ nanti akan berlaku hukum in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amal perbuatan manusia itu baik di dunia, balasannya khairun, khairan itu bagus. Wa in syarran fa syarrun. Jika perbuatan manusia ketika di dunia adalah syarran, buruk, fasarun, maka balasannya buruk. Masya Allah, begitu tuh dikumpulkan di padang mahsyar. Nah ini ada doa, kita berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari siksamu pada hari engkau bangkitkan manusia-manusia. Allahumma bismika ahya wa amut. Wahai Allah, dengan menyebut kamu, dengan menyebut namamu, ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Wa a'udzubika dan aku berlindung kepada kamu, Allahumma wa Allah, min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan setiap orang yang mempunyai kejahatan. Wa min syarri kulli dabatin anta akhidum binasiyatiha, dan dari kejahatan setiap binatang yang kamu memegang ubun-ubunannya. Ini berdoa lagi, ya Allah, aku berlindung dari kejahatan setiap orang yang mempunyai kejahatan. Ada orang jahat, mau jahat pada semua orang. Mudah-mudahan saya terhindar ya Allah. Dan aku juga berlindung pada kamu ya Allah dari kejahatan setiap binatang yang engkau pegang ubun-ubunnya. Binatang yang jahat ada. Jadi mohon
perlindungan pada Allah agar terhindar dari kejahatan binatang yang semacam itu. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang mustaqim, lurus. Itu. Ini doa. Masih panjang nih. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anni daina wa aghnini minal faqri. Artinya, Allahumma, wahai Allah, antal awal, engkaulah zat yang awal, falaisa qablaka, maka tidak ada sebelum kamu syai'un, sesuatu, wa antal akhiru, dan engkaulah zat yang akhir, falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada setelah kamu sesuatu, wa antal zahiru, dan engkaulah yang zahir, nampak, falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada di atas kamu sesuatu, wa antal batinu, dan engkaulah zat yang batin, falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada di bawah kamu sesuatu. Iqdi, bayarlah ya Allah, anni, dariku, ad-daina, hutang, wa aghnini, dan perkayalah aku, minal fakri, dari kefakiran. Ini ada doanya lagi, terusannya begitu. Wahai Allah, engkau zat yang awal, tidak ada sebelum kamu sesuatu. Jadi Allah itu awal. Awalnya Allah tidak ada permulaan. Awalnya Allah tidak ada permulaan. Kalau kita kan awal tapi ada permulaannya. Ada orang lahir tahun 2020, tanggalnya 1 Januari 2020. Berarti orang itu ada awalnya 1 Januari 2020. Kalau Allah ada awal, tidak ada permulaannya itu. Kalau kita ada permulaannya. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un, dan engkau zat yang akhir dan tidak ada setelah kamu sesuatu. Allah itu zat yang akhir. Setelah Allah tidak ada sesuatu. Nggak ada sesuatu setelah Allah. Begitu. Kok bisa begitu? Ya bisa lah. Itu makanya Allah, zat yang awal, zat yang akhir. Kalau kita ada awal, ada akhir. Kalau kita, kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Sudah begitu aja. Wa antal batinu wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Engkau zat yang zahir, yang nyata, tidak ada di atas kamu sesuatu. Allah zahir, nampak. Di atas Allah tidak ada sesuatu. Begitu. Dan engkaulah zat yang batin, di bawah kamu tidak ada sesuatu. Iqdi anni daina wa aghnini minal fakri. Ya Allah, bayarlah untukku hutang dan perkayalah aku dari kefakiran. Ini doa. Ini penting banget doa ini. Maksudnya, kalau saya punya hutang ya Allah, tolong engkau bayarkan. Yang dimaksud engkau bayarkan bagaimana? Bukan Allah membayarkan pada orang yang saya hutang, tidak. Tapi saya dikasih rezeki bisa untuk membayar hutang. Begitu maksudnya. Jadi gampangnya minta diberi rezeki, sudah didapat itu rezeki, bisa untuk membayar hutang. Begitu. Kok ada doa begitu, iqdi anni dain, bayarlah hutang dariku ya Allah. Maksudnya yang namanya hutang tuh jangan dianggap remeh. Sekecil apapun hutang harus dikembalikan. Harus dikembalikan. Nggak boleh dianggap remeh. Kalau sampai tidak dibayar itu hutang ketika masih hidup, sampai meninggal, urusannya nanti akhirat lebih berat. Rasulullah pernah ada di dalam masjid bersama sahabat-sahabat. Tiba-tiba datanglah jenazah dibawa oleh keluarganya, dipikul.
mau disolatkan di masjid. Alhamdulillah kata keluarga, ada Rasul, biar Rasul ikut mensolatkan. Jenazah sudah dimasukkan ke masjid. Rasulullah suruh mensolatkan. Keluarganya ngomong, Rasul tolong disolatkan. Rasul nggak langsung mensolatkan itu jenazah. Rasul tanya, jenazah ini ketika hidup punya hutang enggak? Punya Rasul. Berapa? Sekian. Belum dibayar sampai sekarang, belum. Rasul nggak mau mensolatkan. Saya nggak mau nyolatin jenazah yang punya hutang. Berat urusannya dengan Allah ini nanti. Waduh, keluarganya gelisah. Rasul nggak mau mensolatkan, sahabat-sahabatnya juga nggak mau nyolatin. Bingung. Akhirnya ada salah seorang sahabat deketin keluarganya. Punya hutang di jenazah. Iya. Berapa? Sekian. Sama siapa? Orang yang dihutangin datang nggak ke sini? Datang, ada tuh. Akhirnya didatangin. Jenazah waktu hidup punya hutang sama ente. Iya. Berapa? Sekian. Saya bayar. Benar saya bayar. Bayar. Setelah dibayar lunas, lapor pada Rasul. Rasul, hutangnya sudah dibayar. Tolong disolatkan. Rasul baru mau mensolatkan jenazah yang hutangnya sudah dibayar. Begitu tuh ya. Maka hati-hati punya hutang. Maka di sini ada doa, iqdi anni dain. Bayarkanlah hutangku ya Allah. Dengan kata lain, berilah aku rizki yang Allah, ya Allah. Berilah aku rizki ya Allah, yang halal, yang berkah, yang banyak. Begitu. Nanti kalau sudah dikasih, ini hutang, bayar. Hutang lagi, bayar. Begitu tuh. Wa aghnini minal fakri, dan perkayalah aku dari fakir. Mudah-mudahan jangan jadi orang fakir. Begitu maksudnya. Maka ada doakan setelah salat Jumat, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalikan haramik, wa bi ta'atika amasyatik, wa bi fadlika aman siwak. Ini doa minta dicukupkan rezekinya. Rasulullah menganjurkan doa itu supaya dibaca setelah sholat Jumat 4 kali. 4 kali sholat Jumat. Pak Ustadz, kalau saya bacanya setiap sudah sholat boleh? Boleh. Sudah maghrib dibaca boleh. Sudah isya baca boleh. Sudah subuh baca boleh. Sudah lohor boleh. Sudah asar boleh. Cuma kalau jadi imam, aghnini diganti menjadi aghnina. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahmi Wadud. Aghnini menjadi aghnina. Tuh, jadi imam. Kalau aghnini kan perkayalah aku. Kalau aghnina perkayalah kami. Begitu. Begitu. Seperti doa kunut. Doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait. Kalau bacanya sendiri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau jadi imam, ni-nya diganti menjadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, dan seterusnya. Begitu. Jadi di sini wa aghnini minal fakri. Perkayalah aku ya Allah dari kefakiran. Mudah-mudahan jangan jadi orang fakir. Mudah-mudahan jangan jadi orang fakir. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. In amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas shalihin. Artinya, Allahumma wahai Allah, anta engkau khalaqta telah menciptakan nafsi diriku, wa anta tatawaffa dan engkau lah Allah tatawaffaha yang mematikannya, tatawaffaha yang memegangnya, boleh itu. Laka bagimu, mama Tuhan matinya diriku, wa mahyaha dan hidupnya diriku. In amattaha jika
mematikannya, faghfir laha, maka ampunilah dia. Wa in ahyaitaha, dan jika engkau menghidupkannya, fafadha, maka jagalah dia. Bima tahfadhu, sebagaimana engkau menjaga bihi dengannya ibadah sholihin, hamba-hamba kamu yang soleh. Maksudnya, Allahumma anta khalaqta nafsi, wahai Allah, engkaulah yang menciptakan diriku. Saya ini yang menciptakan Allah, bukan bapak ibu, bukan. Yang menciptakan Allah, yang menciptakan Allah. Cuma wasilahnya bapak dan ibu, begitu kan? Iya. Tapi nggak ada bapak ibu juga ada manusia. Allah bisa menciptakan langsung siapa? Nabi Adam. Adam kan nggak ada bapak ibu. Jadilah Nabi Adam. Terus lagi adanya cuma bapak. Bisa jadi anak. Siapa? Istrinya Adam, Hawa. Kan nggak ada ibunya kan? Ya Siti Hawa nggak ada ibunya. Diambil tulang rusuk Nabi Adam satu ini. Udah diambil, diciptakan menjadi Siti Hawa, dan nanti jadi istrinya Nabi Adam gitu. Setelah diciptakan, itu ada bapak, nggak ada ibu. Nah sekarang ada ibu, tidak ada bapak, bisa juga. Siapa? Nabi Isa kan? Nabi Isa nggak ada bapak, adanya ibu, tapi bisa lahir. Nah itu bisa lahir. Tuh. Jadi yang menciptakan adalah Allah. Allahumma anta khalaqta nafsi, wahai Allah, engkau yang menciptakan diriku. Ini aku yang menciptakan kamu ya Allah. Wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, dan engkaulah yang memegang, yang mematikan tuh. Bagimu mematikannya dan menghidupkannya. In amattaha, jika engkau mematikannya, faghfirlaha, kalau kamu mematikan diriku ya Allah, ampunilah aku. Tuh, ampunilah, minta diampun. Wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadah sholihin, dan jika engkau menghidupkan diriku ya Allah, jagalah aku sebagaimana kamu menjaga hamba-hamba kamu yang soleh. Begitu. Jadi hamba-hamba Allah yang soleh kan dijaga oleh Allah. Para nabi dijaga, para solihin dijaga, para aulia dijaga oleh Allah, dijaga. Nah kita minta mudah-mudahan kalau aku mati ya Allah, engkau maafkan dosaku. Jika kamu menghidupkan aku, masih dikasih umur panjang ya Allah, ya jagalah aku sebagaimana kamu menjaga orang-orang solih gitu. Tuh minta pada Allah. Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada kamu al-afwah, maaf, wal afiyata, selamat, fid dini, di dalam masalah agama, wa dunya, dan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Wahai Allah, aku minta maaf, minta selamat ketika di dunia, ketika di akhirat, dan dalam masalah agama mudah-mudahan selamat. Gitu. Masalah agama. Masalah agama selamat bagaimana? Ibadahnya tekun, ibadahnya rajin, ibadahnya istiqomah. Istiqomah itu ajeg, kata orang Jawa, ajeg terus istiqomah. Salat ajeg, yang 5 waktu itu istiqomah, terus istiqomah. Sudah salat yang 5 istiqomah, tambahlah salat sunnah, rawatib, sebelum lohor, sesudah lohor, sebelum asar, sesudah asar nggak ada, sebelum maghrib, sudah maghrib, sebelum isya, sudah isya, sebelum subuh, sesudah subuh, itu ayat. Kata orang Bogor itu ayat apa naon? Apa artinya? Nggak ada itu. Salat sunnah rawatib, istiqomah. Sudah salat sunnah rawatib kerjakan dengan istiqomah, tambah lagi salat malam. Ya, salat malam. Ketika mau tidur berdoa, ya Allah, saya mau tidur. Minta dibangunkan aku ya Allah 2:30 untuk qiyamul lail. Tuh. Bangun nanti 2:30. Yang bangunin Allah. Soalnya sudah mohon. Nah, membangunkannya Allah tuh ada caranya macam-macam.
Ada yang tidur itu digigitin nyamuk. Setelah digigit nyamuk terasa gatel. Gatel. Setelah digaruk-garuk gatel, ingat jam berapa ini? Lihat jam, 2:30. Bangun terus. Mandi, wudu dan seterusnya untuk qiyamul lail, tahajud. Ada kadang-kadang dibangunkan oleh Allah tuh dengan suara tikus berantem. Suara tikus berantem. Lagi tidur asik. Suara tikus berantem, duduk. Kedengaran. Apaan tuh? Masih berantem. Baru ingat jam berapa ini? Udah 2:30. Tadi mau tidur saya berdoa, mudah-mudahan bisa bangun 2:30. Ini udah 2:30. Bangun terus. Begitu. Istiqomah. Gitu tuh. Istiqomah. Jadi ini ada tambahan doa lagi. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Selamat fid dini pada masalah agama, wad dunya dan di dunia, wal akhirati dan akhirat. Di dunia selamat, di akhirat selamat, masalah agama juga selamat gitu. Ini masih doa tambahan dari doa ketika mau tidur. Bacalah. Allahumma aikirni fi ahabbis saati ilaika wastakmilni bi ahabbil a'mali ilaika lituqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sukhtika ba'da as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fatastajiba li. Artinya, Allahumma, wahai Allah, aikirni, bangunkanlah aku fi ahabbis sa'ah, pada waktu yang paling disukai, ilaika bagimu, wastakmilni, dan berilah aku dapat beramal, bi ahbil a'mali, dengan amal yang paling suka, ilaika bagimu, lituqarribani, supaya bisa kamu mendekatkan aku, ilaika, kepada kamu, zulfa, dengan dekat, wa tubaidani, dan menjauhkan aku, ansuhtika, dari kemarahan kamu, ba'da as'aluka, setelah aku minta kepada kamu, fatu'tiani, kemudian kamu memberikan kepada aku, wa astaghfiruka, dan aku minta ampun kepada kamu, fataghfirli, maka kamu memberikan ampun kepada aku, wa ad'uka, dan aku berdoa mohon kepada kamu, fastastajibu li, kemudian kamu mengabulkan doaku. Jadi kita berdoa juga. Berdoanya bagaimana? Allahumma aikirni fi ahabbis sa'ah ilaika. Ya Allah, bangkitkan aku, bangunkan aku ya Allah. Jangan sampai tidur terus, nggak bangun-bangun, jangan. Tapi minta, ya Allah, bangunkan aku, bangkitkan aku pada waktu yang paling engkau sukai. Jadi minta kepada Allah agar kita bangun pada waktu yang disukai oleh Allah. Yang disukai oleh Allah kapan? Ya kalau kita bangun untuk tahajud, bisa. Itu berarti waktu yang disukai Allah. Paling tidak kita bangun waktu sholat subuh masih ada. Kita sholat subuh tepat pada waktunya. Itu termasuk waktu yang disukai oleh Allah. Begitu. Maka yaitu seperti tadi, kita berdoa ketika mau tidur, ya Allah, bangunkan aku jam setengah 3 malam. Aku mau qiyamul lail. Insya Allah dibangunkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang walaupun sudah dibangunkan, rasa ngantuk masih ada, tidur lagi. Akhirnya tidur lagi, kebablasan. Subuh pun nggak kedengaran. Jangan. Kalau sudah kadung bangun, udah dibangunkan oleh Allah begitu, bangun langsung. Jangan tambah tidurnya. Kalau sudah istiqomah begitu, bagus banget, Masya Allah. Apalagi kalau kita ingat, 1/3 malam yang terakhir adalah waktu mustajab. 1/3 malam, iya. Jam berapa? Antara jam 2 sampai subuh. Itu 1/3 malam terakhir. Jadi malam itu kata Nabi dibagi 3. 1/3 pertama dari jam 6 sampai jam 10. 1/3 yang pertengahan dari jam 10 sampai jam 2.
Sepertiga terakhir dari jam 2 sampai jam 6. Taruhlah sampai waktu subuh. Sepertiga terakhir adalah waktu mustajab. Nah, kalau waktu mustajab kita berdoa kepada Allah, dikabul, diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu mustajab. Ya, satu malam kan berapa? Berapa jam? 12 ya. 12 dibagi 3. Berarti 4 jam. 4 jam pertama berarti dari jam 6 ini tadi sampai jam 10 tuh. 4 jam. Yang sepertiga pertengahan dari jam 10 sampai jam 2, 4 jam juga tuh. Sepertiga malam yang terakhir dari jam 2 sampai taruh jam 6 atau waktu subuh gitu. Itu sepertiga terakhir. Bangun di situ tuh. Bangun. Ah, musimnya lagi dingin begini. Kalau sudah bangun enaknya tarik lagi selimut, tarik lagi. Nggak jadi qiyamul lail, nggak jadi sholat tahajud, begitu ya. Iya, tapi ulang apa? Coba biar bisa tahajud kita. Begitu. Rasulullah Allah juga berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Pada malam hari ini tahajudlah kamu. Kita supaya tahajud ini anjuran dari Allah. Tahajud ya Allah. Begitu. Wastakmilni bi ahbil a'mal ilaika, dan berilah aku dapat beramal dengan amal yang engkau sukai. Jadi kita berdoa juga, ya Allah, berilah aku kesempatan beramal. Beramal itu melakukan sesuatu. Berilah aku kesempatan untuk bisa melakukan sesuatu yang sangat engkau sukai. Yang engkau sangat sukai apa? Sholat. Tuh. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu tuh. Jadi berdoa pada Allah. Mudah-mudahan bisa ke haji tuh. Itu yang disukai oleh Allah. Apalagi seperti tahun sekarang ya Allah. Yang umurnya lebih dari 65 tahun nggak bisa berangkat. Ya, walaupun daftarnya sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun, mestinya ada panggilan tahun ini. Tapi umurnya lebih 65 nggak bisa berangkat. Allahu Akbar. Kalau yang bisa berangkat di bawah 65, di bawah 65 bisa ke haji, begitu. Ya mudah-mudahan peraturan begitu cuma tahun ini saja ya, cuma tahun ini aja. Tahun berikutnya peraturan lebih dari 65 mudah-mudahan bisa berangkat, begitu. Soalnya tahun-tahun yang dulu kan orang yang lebih tua malah diutamakan berangkat. Sekarang enggak, lebih dari 65 umurnya enggak boleh berangkat. Kasihan. Padahal daftar tunggunya lama. Coba daftar tunggu berapa tahun sekarang? Berapa? 10. Lebih ya. Taruhlah 10. Sekarang ada orang daftar tahun ini umurnya sudah 60 tahun daftar, misalnya 60 tahun daftar sekarang. Daftar tunggunya 10 tahun, umur 70 tahun. Berangkat kan? Kalau peraturannya masih begini nggak bisa berangkat. Ya Allah, kasihan tuh. Itu, maka kita berdoa wastakmilni bi ahbil a'mal ilaik. Ya Allah, berilah aku dapat beramal dengan amal yang kamu sukai, Bisa ke haji, bisa umroh, begitu. Bisa zakat, bisa sholat dengan tepat pada waktunya, bisa ngeders Al-Quran, Masya Allah. Pagi hari ada waktu baca Al-Quran, malam hari ada waktu baca Quran, dan seterusnya. Itu kita berdoa pada Allah. Lituqarribani ilaika zulfa, supaya kamu bisa mendekatkan aku pada di kamu ya Allah. Wa tub'idani an sukhtika bu'dan, dan supaya kamu bisa menjauhkan aku dari kemurkaan kamu ya Allah. Maksudnya biar saya tidak engkau murkai, biar jangan engkau murkai aku ya Allah, jangan aku murkai. As'aluka ba'da as'alaka fatu'tiani, setelah aku minta kepada kamu maka berilah aku ya Allah. Wa astaghfiruka fataghfirli, dan aku minta ampun kepada kamu
maka ampunilah aku ya Allah. Wa ad'uka fatastajiba li, dan aku berdoa kepada kamu maka kabulkanlah doaku ya Allah. Tuh, kalau doa dikabul oleh Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Senang, mohon bisa ke haji, dapat bisa ke haji. Mohon selamat dari malapetaka, selamat dari malapetaka. Itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Isya jam berapa? 1 menit lagi. Kalau 1 menit lagi ini pas sekali ya. Ya pas. Kesananya panjang sekali. Masih ada lagi terusannya soalnya itu. Teruskan, giliran akan datang ya. Cuma malam Ahad besok nggak ngaji ya. Kalau malam takbir. Malam takbir. Jadi malam Ahad besok nggak ngaji. Setelah Ahad besok, Ahad lagi satu lagi ya ngaji. Iya kan malam takbir kan? Iya. Kalau menurut kalender Sabtu Lebaran, tapi ada keputusan Departemen Agama hari Ahad. Ya udah ngikutin aja. Ahad berarti malam Ahad besok malam takbir nggak ngaji dulu. Ahad paginya sholat Idul Adha. Ya, udah sholat Idul Adha potong kurban. Ya, mau kurban nggak? Mau kurban apa jadi korban? Iya, gitu ya. Ya, mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma sholli ala nuril anwar sirril asrar tariqil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alil adhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa iftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dair innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la madrudan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rzuqna taqwa wal istiqamah wa laqana husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.